Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Rumanasari akan menjelaskan tentang bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh jurnalis atau wartawan dalam menulis karya jurnalistik di media massa. Menurut Rasihan Anwar, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan yang disebut dengan bahasa pers. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat yang khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Bahasa jurnalistik didasarkan pada bahasa baku, tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa, memperhatikan ejaan yang benar dalam kosakata bahasa jurnalistik, dan mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi bahasa jurnalistik itu bahasa yang biasanya disiarkan melalui media massa seperti televisi, koran, tabloid, majalah. Bahasa-bahasa jurnalistik itu tidak memandang suatu pendengarnya, suatu pembacanya. Misalkan si kaya dengan si miskin itu tidak dibedakan dengan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu dapat dipahami oleh semua kalangan, baik itu kalangan berpendidikan, kalangan tidak berpendidikan, kalangan pejabat, pemerintah, masyarakat, rakyat jelata, itu semua paham akan bahasa jurnalistik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Cahyotomo dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik bahasa jurnalistik. Karakteristik bahasa jurnalistik dibagi menjadi 17, yaitu sederhana. Sederhana berarti selalu mengutamakan memilih kata kalimat yang paling banyak diketahui maknanya. Yang kedua, singkat. Singkat berarti langsung kepada pokok masalah. Yang ketiga, padat. Padat menurut Patmono SK, redaktur senior Sinar Harapan dalam buku teknik jurnalistik, padat dalam bahasa buku teknik jurnalistik berarti syarat akan informasi. Keempat, tugas. Tugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme. 5, jelas. Jelas berarti mudah ditangkap, maksudnya tidak baur dan kabur. 6, jernih. Jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu. 7, menarik. Menarik dalam bahasa jurnalistik harus menarik. Menarik artinya mampu membangkitkan minat. 8, demokratis, salah satu ciri paling menonjol dari bahasa jurnalistik. 9, populis. Populis setiap kata, istilah, ataupun kalimat apapun yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik. 10, logis. Logis berarti apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan dipertanggungan dengan akal. 11, gramatikal, pemilihan serta penggunaan kalimat. Ke-12, menghindari kata tutur atau kata-kata yang digunakan sehari-hari. Kata tutur juga dapat disebut dengan bahasa tidak baku. 13, menghindari kata istilah asing. Khalayak hendaknya mengetahui dan memahami setiap kata yang dibicarakan atau didengar. 14, pilihan kata atau diksi yang tepat. Pemilihan kata yang tepat serta akurat harus sesuai dengan maksud. 15, mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih disukai oleh khalayak karena membantu khalayak. 16, menghindari kata atau istilah teknis. Bahasa jurnalistik haruslah sederhana, mudah dipahami. 17, tunduk pada kaidah etika. Bahasa jurnalistik mengandung etika karena bahasa jurnalistik yang digunakan oleh wartawan mencerminkan pikiran serta etika wartawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Priyatama. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan
Jelaskan tentang penggunaan bahasa jurnalistik. Bagi para penulis dan jurnalis atau wartawan, bahasa jurnalistik adalah senjata atau kata-kata pelurunya. Mereka tidak mungkin bisa mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan gejolak perasaan pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Jika tidak menguasai bahasa jurnalistik dengan baik dan benar, dalam jurnalistik, setiap kata harus bermakna, bahkan harus bertenaga dan bercita rasa. Kata bertenaga dengan cepat dan membangkitkan daya motivasi, persuasi, fantasi, dan daya imajinasi pada benak khalayak. Menurut Witminarko, ada beberapa pedoman penggunaan bahasa ragam jurnalistik yang dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan standarisasi bahasa Indonesia di media massa, yaitu yang pertama, batasi penulisan akronim kecuali yang sudah populer di masyarakat. Akronim yang belum populer harus dijelaskan kepanjangannya dalam tanda kurung pada kesempatan pertama. Yang kedua, jangan menghilangkan imbauan kecuali dalam judul. Yang ketiga, tulis kalimat-kalimat dalam berita secara pendek-pendek namun jelas mana unsur SPOK dengan pedoman atau gagasan dalam satu kalimat. Nomor 4, jauhkan dari penulisan ungkapan klise yang sering digunakan dalam transisi berita atau dalam penggunaan alinea. Nomor 5, hindari penulisan kata mubazir atau pleonatis. Nomor 6, hindari kata asing atau istilah yang terlalu teknis ilmiah dalam kalimat berita. Kalau terpaksa, kata ini harus disertai penjelas. Nomor 7, pemilihan dan penggunaan kata atau istilah harus disesuaikan dengan logika. Nomor 8, penulisan kata-kata dalam kalimat langsung dapat disesuaikan dengan kata-kata lisan yang diucapkan narasumber. Namun, jika dalam kata-kata narasumber itu ada yang salah dari kaidah bahasa yang benar, penyunting berhak memperbaikinya. Sekian. Saya Wina Kurnia dengan NIM 933500119. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan bahasa jurnalistik. Meskipun bahasa jurnalistik menggunakan kaidah bahasa Indonesia, namun masih terlihat penyimpangan terhadap kaidah bahasa jurnalistik yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyimpangan bahasa jurnalistik ini sepertinya menjadi hal yang lazim, sehingga bahasa jurnalistik dianggap perusak bahasa Indonesia. Mestinya bahasa jurnalistik tetap harus mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang telah baku, karena memang media massa sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam penyimpangan bahasa jurnalistik. Yang pertama, penyimpangan klerikal, yaitu penyimpangan ejaan dan tanda baca. Seringkali kita temukan dalam surat kabar kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca. Contohnya, penulisan khawatir dalam surat kabar ditulis kuatir. Nah, yang seperti itu adalah contoh kesalahan ejaan dalam penulisan kata. Yang kedua, penyimpangan gramatikal. Penyimpangan gramatikal ini terdapat 3 macam, yaitu kesalahan pemenggalan, penyimpangan morfologis, dan kesalahan sintaksis. Penyimpangan morfologis yaitu penggunaan kata kerja tidak baku dengan menghilangkan afiksnya. Kemudian kesalahan sintaksis yaitu penggunaan tata bahasa yang kurang benar sehingga menghancurkan makna atau menghancurkan pengertian dari suatu kalimat. Yang ketiga, penyimpangan semantik. Penyimpangan semantik adalah penyimpangan yang berupa penggunaan kata yang maknanya tidak menunjuk pada makna aslinya. Yang keempat, penyimpangan dari aspek wacanaan. Penyimpangan dari aspek wacanaan ini adalah pemakaian bahasa jurnalistik dengan makna yang terselubung. Maksudnya adalah memberikan informasi yang tidak akurat sehingga fakta-fakta yang disajikan di surat kabar berbeda dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya bahasa jurnalistik.
bahasa jurnalis itu kan bahasa yang digunakan oleh wartawan dalam menulis suatu karya jurnalistik di media massa. Nah, karena itu bahasa jurnalistik memiliki peranan penting di dalam media massa. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi yang singkat. Bahasa jurnalis itu kan memiliki karakteristik yang singkat dan padat. Karena itu penggunaan bahasa jurnalis itu untuk menyampaikan informasi yang langsung to the point. Yang kedua, untuk membuat lebih menarik, berita lebih menarik. Berita yang isinya to the point itu kan jauh lebih menarik untuk dibaca ketimbang berita yang isinya terlalu panjang dan bertele-tele. Yang ketiga, untuk menyampaikan informasi dengan tepat. Di dalam menyampaikan sebuah berita itu kan diharuskan informasi itu sesingkat dan sepadat mungkin agar tepat sasaran. Yang keempat, untuk menunjukkan ekspresi. Di dalam penggunaan bahasa jurnalistik itu tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia. Terkadang ada beberapa selipan bahasa asing atau istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi dari penulis itu sendiri. Yang kelima, untuk menyesuaikan. Dalam penggunaan bahasa jurnalis itu harus menyesuaikan penyampaiannya kepada para pembacanya. Yang keenam, kontrol sosial. Bahasa jurnalis itu berfungsi untuk mengontrol emosi dari para pembacanya. Jadi penggunaan bahasa jurnalistik yang baik, yang sopan, yang tidak menyinggung suatu kelompok tertentu. Yang ketujuh, itu untuk menggerakkan pembaca. Suatu media massa yang mempunyai penggunaan bahasa jurnalistik yang kuat itu terkadang bisa mempengaruhi isi hati atau isi pikiran dari para pembacanya, yang akhirnya bisa menggerakkan para pembacanya untuk melakukan sesuatu perbuatannya itu baik buruknya itu juga mungkin tergantung dari isi informasi yang disampaikan. Lalu yang kedelapan, lebih dekat dengan masyarakat. Penggunaan bahasa jurnalistik yang kadang menggunakan istilah-istilah yang populer, jadi tidak menggunakan bahasa yang terlalu baku. Jadi bahasa jurnalistik yang menggunakan istilah populer itu menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Lalu 9, mudah menyampaikan pesan. Bahasa jurnalis itu kan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat dan padat, jadi yang to the point. Jadi dalam penyampaian informasi atau berita yang to the point itu kan pasti lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.